Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Tridewanti dengan NIM 224821043. Di sini saya akan melakukan resume tugas teknologi bahan alam, tugas dari Bapak Hari Ade Saputra. Langsung saja kita ke definisi taksonomi. Istilah taksonomi dikembangkan dari dua kata Yunani, yaitu taksi yang berarti pengaturan dan nomia yang berarti distribusi atau metode. Jadi, taksonomi adalah ilmu tentang penanaman, penggambaran, dan penggolongan organisme dan mencakup semua tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme di dunia. Tujuannya menentukan bahan alam yang berkhasiat dan sesuai kebutuhan. Pemilihan bahan faktor yang mempengaruhi senyawa tumbuhan seperti musim, kadar air, intensitas matahari, kondisi tanah seperti pH, mineral, mikroorganisme, dan lain-lain. Pemilihan bahan dalam pertimbangan penentuan jenis bahan yaitu seperti pengalaman penggunaan turun-temurun, pengujian atau screening. Lanjut ke penyiapan bahan, sumber bahan baku seperti biota liar atau alami, yang kedua hasil budidaya. Langsung ke permanenan, bahan baku harus sehat dan bersih, artinya tidak terkontaminasi dengan penyakit seperti bakteri, jamur, virus, serangga, dan tanaman lain, atau debu kotoran yang mungkin mengandung mineral tertentu. Bagian yang dipilih sesuai target metabolit sekunder seperti daun, batang, dan akar. Jenis bahan baku tanaman segar dan simplicia. Seperti tanaman segar dapat dilihat di sini ada fruit juice, juice aloe, dan lain-lain. Dan simplicianya dapat kita lihat di sini ada infus, decoct, macreate, texture, extract, vinegar, oil drugs, dan lain-lain. Lanjut tahapan memperoleh simplicia. Yang pertama ada pengumpulan, bagian, waktu, dan cara. Yang kedua sortasi, pencucian, perajangan, pengeringan, sortasi kering, pemeriksaan mutu, pengepakan, dan penyimpanan. Pengumpulan. Di pengumpulan ini ada bagian tanaman, cara pengumpulan, dan kadar simplicia. Dapat kita lihat di sini berbagai macam, ada kulit batang, kayu, daun, bunga, pucuk, akar, rimpang, buah, biji. Dan cara pengumpulannya dikupas, dipotong, diserut atau dipotong, dipetik tangan, lalu atau dipotong. Kadar simplicianya ini kurang dari 10% atau 5% dan lain-lain dapat kita lihat di sini. Lanjut ke sortasi. Dilakukan untuk memisahkan cemaran seperti kotoran dan bahan asing lain dari simplicia. Pembersihan simplicia dari tanah dapat mengurangi jumlah kontaminasi mikroba. Tanaman tinggi misalnya sering sekali terkotori oleh lumut yang sulit dipisahkan sehingga perlu kecermatan dalam sortasi. Pencucian dilakukan dengan air bersih seperti sumur pam atau air dari mata air. Simplicia yang mengandung zat mudah larut dalam air mengalir dicuci dalam waktu sesingkat mungkin, setelah itu baru dilakukan pengeringan. Perajangan. Simplicia dilakukan untuk memudahkan proses pengeringan, pengepakan, dan penggilingan. Tanaman yang baru dipanen sebelum dirajang dijemur dalam keadaan utuh selama 1 hari. Pengeringan di sini ada metode pengeringan seperti sinar matahari, angin, oven, microwave, freeze drying, dan syarat simplicia ada di sini seperti suhu pengeringan 60 derajat Celcius. Penyimpanannya seperti tempat kedap udara, tidak lembab, suhu dingin, misal dalam zipper bag di lemari es. Lalu pengecilan ukuran dan pembuatan serbuk. Di sini ada alat seperti gunting, pisau, penggiling, blender, dan mortar. Yang kedua, keuntungan serbuk halus seperti penetrasi pelarut lebih efektif. Yang ketiga, ada kerugian, yaitu seperti penguapan minyak atsiri, zat belas keluar, menyumbat perkolator, dan pengumpulan pada bahan beramilum tinggi, penggumpalan. Next, pemeriksaan mutu simplicia seperti identifikasi taksonomi, uji farmakonosi, fisika, kimia, biologi, dan mikrobiologi. Lalu pengujian makro dan mikroskopik dan analisa impurties, kadar air, kadar abu, kadar serat, kontaminan mikroba, dan lain-lain. Lalu pengepakan dan penyimpanan. Di sini ada label seperti nama, asal, waktu panen, kolektor, kandungan senyawa aktif, dan di sini ada penyimpanan seperti gudang tahan api, panas, rayap, hindari cahaya, oksigen, kelembaban, dan jamur kapang. Ekstraksi dalam
bahan alam yaitu ada definisi seperti ekstraksi adalah pengambilan senyawa-senyawa metabolit sekunder yang menjadi target untuk dipisahkan dari biomasa atau ampas, bagian yang tidak diperlukan karena sifatnya yang mengganggu baik dalam penyajian maupun karena mengganggu efektivitas khasiat dari bahan aktifnya. Klasifikasinya yaitu secara umum merupakan suatu proses pemisahan zat aktif dari suatu padatan maupun cairan dengan menggunakan bantuan pelarut. 3 tahapan proses ekstraksi yaitu pertama, pelarut akan merusak dinding sel dan jaringan serta masuk ke dalam sel. Yang kedua, pelarut akan melarutkan senyawa-senyawa metabolit. Yang ketiga, pelarut bersama senyawa metabolit yang terlarut dikeluarkan atau dipisahkan dari bahan atau biomasa penghasilannya. Metode ekstraksi. Di sini metode ekstraksi seperti maserasi, keunggulannya sederhana, tidak rusak panas, dan kelemahannya waktu lama. Perkolasi sederhana, waktu singkat, banyak pelarut dan tersumbat. Dapat kita lihat yang lainnya di dalam tabel ini. Next, faktor pemilihan metode ekstraksi ada efisien, rendemen tinggi, kualitas senyawa terjaga, waktu singkat, pelarut sedikit, biaya murah, dan risiko rendah. Lalu prosedur ekstraksi atau maserasi. Yang pertama, serbuk kering simplisia ditambah pelarut, misal etanol 70%. Rendam 6 jam, aduk sekali, diamkan 18 jam. Pisahkan maserat, filtrasi, sentrifugasi. Ulangi ekstraksi dengan pelarut setengah volume awal, lalu gabungkan maserat. Evaporasi dan perhitungan rendaman, yaitu uapkan maserat dengan vakum atau rotavapor hingga ekstrak kental. Hitung rendaman. Perhitungan rendaman yaitu persen rendaman sama dengan berat ekstrak per berat serbuk simplisia dikali 100%. Kesimpulan dari ini yaitu ada pemilihan dan penyiapan bahan, seperti kualitas bahan alam dipengaruhi oleh musim, kadar air, cahaya, dan kondisi tanah. Penyiapan meliputi pemanenan, sortasi, pencucian, perajangan, pengeringan maksimal 60 derajat Celcius, dan penyimpanan yang tepat untuk menjaga mutu. Yang kedua ada simplisia. Seperti bahan alam kering yang siap digunakan harus melalui pemeriksaan mutu dan pengepakan melindungi dari kerusakan fisik dan kimia. Yang ketiga, ekstraksi seperti proses pengambilan senyawa aktif dari bahan alam menggunakan pelarut. Metode ekstraksi beragam seperti maserasi, perkolasi, sokletasi, ultrasonikasi, microwave, tekanan tinggi dipilih berdasarkan efisien, kualitas, waktu, dan biaya. Yang ketiga ada prosedur maserasi seperti rendam serbuk simplisia dengan pelarut, biasanya etanol 70% selama 24 jam dengan pengadukan dan pengulangan ekstraksi untuk hasil optimal. Yang terakhir, evaporasi dan rendaman. Seperti larutan ekstrak diuapkan hingga kental dan rendaman dihitung sebagai persentase berat ekstrak terhadap bahan awal. Ringkasnya, keberhasilan teknologi bahan alam tergantung pada pemilihan bahan berkualitas, penyiapan yang tepat, dan metode ekstraksi yang efisien untuk menghasilkan ekstrak bermutu tinggi. Baiklah, sekian dari resume yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.